Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada hari ini bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Ada kebaikan yang Tuhan selalu sediakan bagi kita semua. Sukacita yang dari Tuhan selalu ada di dalam setiap rumah-rumah saudara semua yang ada, baik bersama dengan kami yang ada di tempat ini. Mari siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Saat ini kita masih diberi kembali kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Gunakan waktu kita sebaik mungkin. Kita akan mulaikan acara kita pada saat pada hari ini. Hati, pikiran kita fokus hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan, menikmati segala kebaikan Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Selamanya Kau baik. Haleluya. Kau yang memimpin kami. Tuhan, yang menuntun kami Tuhan, kami berjalan bersama-Mu. Roh Kudus memegang tangan kami, Yesus bawa kami berjalan, kami melangkah bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk semua kebaikan-Mu. Siapkan hidup kami, siapkan hati kami, siapkan seluruh keberadaan kami Tuhan. Biarlah yang terbaik Tuhan. Segala pujian dan syukur, kejayaan kebesaran hanya punya-Mu. Roh Kudus pimpin kami. Haleluya. Sungguh kami bersyukur. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib. Kalau kami lebih dalam, kami rindu menikmati Engkau. Kau segalanya. Terima kasih Tuhan. Yesus bangga. Haleluya. Terima kasih. Kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami melihat, kami mengalami. Yesus Tuhan. Terima kasih. Mari bersyukur sebab Dia baik bagi kita selamanya. Kaulah Tuhan, Yesus Raja. Allah yang besar. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. kasih Tuhan. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hendak bersyukur kepada-Mu. Sebab Engkau Allah yang sangat baik dalam setiap hidup kami. Amin, amin. Kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Pujian kami biarlah selalu yang terbaik hanya untuk Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemegahan hanya punya Tuhan. Allah yang besar, Allah yang layak untuk menerima setiap pujian kami. Kami menghormati Engkau Tuhan. Kami tunduk diri di hadirat-Mu pada saat ini Bapa. Terima kasih untuk kehadiran bersama dengan kami. Engkau ada di hidup kami, Engkau ada di hati kami Bapa. Engkau melayakkan kami pada saat ini.
Biarlah berkat-Mu ada atas ibadah kami pada hari ini. Persiapkan hati kami, persiapkan keluarga-keluarga kami. Ada rindu di hati kami untuk kami membangun Tuhan satu pujian, satu penyembahan dalam setiap keluarga-keluarga kami. Terima kasih Bapa. Pengurapan baru atas kami. Roh Kudus menguasai kami. Ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Berkat Tuhan ada bersama orang-orang yang mencari Tuhan dan yang beribadah kepadamu. Kami siapkan hati kami saat ini Tuhan, untuk lebih lagi masuk lebih dalam menikmati segala yang baik dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mari bersama kita katakan haleluya. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan atas kita, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Mari semua kita yang ada di rumah kita masing-masing, Karena kita menaikkan pujian ini. kebaikan Tuhan Angkat hatimu, lihat kebaikan Tuhan, lihat janji Tuhan. terjadi bagi Sama-sama katakan, oleh kemurahan karena kemurahan Tuhan, ku ada ya Tuhan sampai hari ini. keberadaan kami semua karena Tuhan. Karena Hanya karena tangan Tuhan, kebaikan Tuhan, Yesus baik janji-Mu dalam segala perjalanan. terjadi bagi Sekali lagi dengan iman, angkat hatimu, percaya kepada Tuhan. karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama katakan, aku percaya. Aku percaya Ada berkat Tuhan. berkat-Mu Amin. atasku berlimpah. Oh, kebajikan, Kebajikan kemurahan selalu mengikuti kita. mengikutiku. Kami puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, mari angkat tanganmu. Aku percaya Ada berkat-Mu, berkat-Mu atas kami berlimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikuti kami. Kami puji, ku sembah. katakan dengan iman, aku percaya. I believe in you, Jesus. berkat Tuhan atasku berlimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji, Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. kami puji, kami sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kuasa Tuhan Ku tak sungguh tak terbatas bagi kita. Amin. ajaib-Mu tiada batas. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Kasih-Nya kita tidak bisa Bukan menyerah. bersandar Haleluya. dan mengandalkan-Mu, Yesus, percaya Daya-Mu tiada batas. ada kebesaran Tuhan. Besaran-Mu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman
Aku akan bersandar bersandar dan mengandalkan mengandalkanmu, Yesus. kejayaanmu Kejayaan. tiada batas, Haleluya. kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan tiada yang mustahil. You are my sebab bagimu Tuhan, sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. sebab bagimu Tuhan, Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Segala sesuatu bisa bergoncang, segala sesuatu bisa berancak, bahkan langit dan bumi akan lenyap. Tapi hanya janji dan kuasa firman Allah yang akan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Satu pujian untuk Tuhan. Mari bangkit berdiri semua, tetap berdiri. Ya, kita mau dengan satu pujian, tetap dengan sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. Biar bumi akan berlalu. Haleluya Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku Dia tidak pernah tak ingkar pernah ingkar janji. semua yang Dia firmankan. Semua yang pasti difirmankannya akan pasti digenapi. akan digenapi. Sekali lagi katakan dengan iman. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Kami punya Yesus Tetapi Tuhan Yesusku yang berjanji tak setia. pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan, Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Ya Allah. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu. Akan berlalu, Yes, amin. biar bulan tak bercahaya lagi, Amin. biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tapi Yesus Tuhan Tapi kita Tuhan Yesus tak pernah ingkar. tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Saya cinta Yesus. Haleluya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Amin. Shalalalalala, Saya saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Kiri kananku ada Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu Mari sama-sama dari awal. bersamaku, Ayo semua katakan. memandang Tuhan, Selalu memandang Tuhan. memuji Dia. Mari kita puji Tuhan dengan segenap hati. Pada Tuhan, Haleluya. ku berpasrah kepadanya. Amin Siang Tuhan. malam ku ingat Kami ingat Tuhan, Yesus karena baik untuk Tuhan kami. berlindung. Engkau
Engkau pelindung kami Tuhan. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Katakan, Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. katakan, Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, amin. dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Dia selalu. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Saatnya kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Amin. Kami rindu Engkau berfirman bagi kami. Amin. Engkau bersabda bagi kami. Selalu kabar baik yang kami terima Amin. dari Tuhan. Engkau yang berkata kami lebih dari pemenang. Bukan dunia yang berkata, bukan orang lain, tapi Tuhan yang berkata kami lebih dari pemenang. Amin. Sebab Tuhan menyertai kami, tidak sendiri Tuhan. Bapa, berkat-Mu atas kami. Amin. Berfirmanlah Tuhan, hikmat-Mu atas kami, pewahyuan-Mu, pengajaran-Mu Amin. turun atas kami semua. Kasih karunia-Mu Tuhan, agar firman Allah mengubah setiap kehidupan kami. Karena firman adalah Allah sendiri yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan yang tidak mungkin, Allah sanggup menjadikan semua bisa bersama dengan Tuhan. Amin. Kami berjalan dalam kemustahilan karena kami punya firman yang hidup. Dan kami akan melihat bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya dan bagi firman Tuhan dalam setiap hidup kami. Siapkan hati kami Tuhan, pengurapan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Semuanya baik-baik. Pasti baik-baik dengan Tuhan ya. Kabarnya semua baik, puji Tuhan. Di dalam Yesus selalu kita punya pengharapan ya. Selalu punya pengharapan, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Orang selalu berkata bahwa sedang menunggu dan sedang menanti, cepat beres dan cepat selesai waktu-waktu ini. Tapi ingat baik, 2020 masih cukup jauh ke sana ya. Kita tidak bisa mengakhiri 2020 tentunya ya. Tetapi kita hanya menanti situasi ini cepat beres, tetapi kita harus masih melewati tahun ini 2020. Perlu dengan hati yang bijaksana, kita perlu firman Saudara. Kalau tidak, kita tidak akan mampu melewati tahun ini. Menjadi banyak orang berkata, wah tahun kesusahan. Tapi bagi kita orang yang punya firman, orang yang percaya kepada Tuhan adalah tahun pelipat gandaan yang daripada Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan ya. Kita mau perhatikan firman di dalam Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24. Matius 7 ayat 24, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, puji Tuhan. Kita semua sudah tahu firman Tuhan ini di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 dan seterusnya. Tapi saya mengambil di ayat 24 ini Saudara. Simpan dulu firman Tuhan ini Saudara, ayat ini Saudara. Saya mau katakan kepada Saudara adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk beribadah sekalipun cuma online, sekalipun cuma dalam YouTube channel gitu Saudara ya. Tapi kita harus menyadari Saudara, kita harus bisa membedakan bagaimana Saudara hari kemarin, bukan dulu ya, hari kemarin belum lama, baru ada di 1-2 bulan ini Saudara. Kita masih bebas untuk melakukan sesuatu, kita masih bebas untuk beribadah kepada Tuhan Saudara ya. Kalau Saudara bisa bandingkan dengan situasi sekarang Saudara, jauh sekali berbeda.
Ya, sebab itu saya katakan tadi, mari saudara, kita masih dikasih kesempatan. Sekalipun di rumah, gunakan. Sedih sekali ketika ada banyak orang kurang menghormati, menghargai saudaraku ya. Ibadah-ibadah yang ada di rumah yang Tuhan kasih 24 jam loh saudara ya. Dalam hari Minggu mau dari pagi sampai malam saudara tinggal memilih mau jam berapa. Sungguh terlalu kalau kita masih tidak punya waktu ya untuk beribadah kepada Tuhan saudaraku ya. Kesempatan Tuhan masih berikan, mari kita mau lakukan sesuatu untuk Tuhan, karena Tuhan ada yang Tuhan mau dalam setiap keluarga kita. Saya katakan minggu kemarin apa, sekarang waktunya Tuhan minta kita keluarga-keluarga untuk mengumpulkan harta benda Sion. Yesaya berkata ada satu harta yang bisa menyelamatkan saudara, kumpulkan itu sebanyak-banyaknya saudara ya. Sudah cukuplah apa yang kita punya di dalam dunia ini. Kalau Tuhan masih kasih kita hidup, masih kasih kepercayaan kita untuk kita bisa mengelola usaha kita, pekerjaan kita, oke, saudara. Tapi saudara juga harus mengerti saudara, dalam hidup ini saudara, bahwa kita tidak hanya berhenti di dunia ini saja, tidak saudaraku ya. Tetapi kita harus mengumpulkan, dikatakan ada satu harta untuk di akhirat nanti saudaraku ya. Harta benda Sion, harta yang bisa menyelamatkan kita. Saya katakan, sudahkah kita kumpulkan itu sebanyak-banyaknya sudah ya? Sudahkah kita mengumpulkan itu, menimbun itu, mengumpulkan itu saudara ya, untuk kita mempersiapkan hari depan kita saudara. Satu harta yang bisa menyelamatkan kita. Sudahkah kita kaya di dalam iman, di dalam kesetiaan, di dalam sukacita, di dalam pengharapan kita saudaraku ya. Harus ini saudara dalam hidup kita. Ini semua adalah kekayaan, pengetahuan akan Tuhan, firman Allah, pengenalan, mengenal Dia saudaraku ya. Itu semua yang mari kita kumpulkan sebanyak-banyaknya dalam hidup ini. Apa yang kita punya sekarang sebatas di dunia selama kita hidup. Setelah kita tidak ada, mati, semua itu kita gak bisa gunakan lagi, kita gak bisa pakai lagi. Tapi sebab itu persiapkan. Kalau saudara mau keluar negeri, saudara sudah mempersiapkan. Saya mau ke Amerika, saya mau kemana, saudara udah tukar duit kan untuk bawa ke sana. Saudara untuk menyampai ke sorga, sudah siap gak saudara? Ya, dengan harta yang abadi ini, yang kekal. Seringkali saya katakan, mari kita kumpulkan ini saudara di dalam hidup kita. Sudahkah kita kaya di dalam iman, dalam semuanya itu saudara ya. Wahyu pasal 3 berkata apa kepada jemaat di Laodikia? Jemaat Laodikia berkata bahwa kami kaya, kami sudah memperkayakan diri kami, dan kami tidak kekurangan sesuatu apapun, tapi tidak di mata Tuhan. Itu juga yang saya katakan minggu kemarin. Apakah pencapaian kesuksesan kita di mata Tuhan juga kita adalah orang yang berhasil kah? Jemaat di Laodikia mereka berkata, oh kami tidak kekurangan, kami memiliki segala sesuatu, kami kaya dalam segala hal. Tapi Tuhan bilang apa? Oh kamu tidak tahu, kamu miskin kata Tuhan, kamu melarat kata Tuhan seperti itu. Bahkan kamu buta dan kamu telanjang. Itu mereka gak sadar, sama dengan kita ya. Seringkali kan ini kita tidak menyadari saudara, yang apa yang kita lihat belum tentu sama dengan apa yang Tuhan lihat dan nilai untuk kita. Virus yang kecil, yang tidak terlihat dengan mata kita, bisa menggoncangkan dunia dalam waktu yang sekejap. Dia bisa mengubah dunia, dia bisa mengubah negara-negara besar, dia bisa mengubah setiap kota, termasuk di kota kita saudaraku ya, yang besar, yang kuat, siapapun semua meratap menangis. Kalau kita bisa lihat bangsa ini berduka dan menangis saudaraku ya, itu yang terjadi di dunia ini, di negeri ini. Situasi menyadarkan kita, apa yang dibangun, apa yang manusia kejar, apa yang kita kumpulkan, itu bisa runtuh, itu bisa habis dalam beberapa saat. Yang setuju katakan amin. Ya, sampai ada orang yang datang ke gereja. Pak, boleh minta tolong gak? Saya bukan sesama anak Tuhan, butuh duit. Ya, tolong untuk ini. Nanti saya akan jadi pengikut Yesus. Ya saudara, kita melihat ya situasi yang sekarang saudara ya, orang mau melakukan apa saja ya dengan hal yang seperti itu. Kita mau ikut Tuhan gak seperti itu saudaraku ya, mau ikut Yesus gak seperti itu. Kenapa? Orang udah mengalami, mulai rasa saudara ya, yang namanya goncangan ini dampaknya itu seperti apa di dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu mari saudara perhatikan baik sesuatu yang terjadi di hari-hari ini saudara. Dalam waktu yang sekejap, dalam waktu yang sebentar saudara, harusnya saudara, seringkali saya katakan bahkan banyak pendeta-pendeta siapapun saya mendengar, mereka pun berkata
Tuhan berbicara lewat situasi sekarang, menyadarkan kita. Ya saudara, lewat keadaan kita, saudaraku ya. Iblis itu bukan saingan Tuhan. Ya, iblis itu bukan levelnya Tuhan, bukan saudaraku ya. Tapi coba saudara kita mau baca di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24. Simpan dulu ayat yang pertama tadi. Matius pasal 6 ayat 24. Coba kita mau perhatikan di sini baik ya. Karena di situasi seperti yang sekarang aja kita melihat seperti hal ini, coba. Matius 6 ayat 24, demikian firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Haleluya, saudara. Nah ini dia saudara yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara, yang saya katakan dari awal tadi, saudara ya, bahwa saingan Tuhan itu bukan iblis, tapi cuma dengan apa? Mammon. Ya, hal ini Mammon tuh dalam bahasa Kasdim berbicara tentang rumah, harta benda, kekayaan. Dikatakan kita nggak bisa punya dua tuan, ya saudaraku ya. Tadi firman Tuhan berkata, kenapa kita disadarkan lewat situasi ini? Kita sadar, akuilah saudara ya, di dalam diri kita bahwa seringkali kita sudah menduakannya, saudara ya. Kita sudah menduakannya, saudara. Ada tuan yang lain, ada tuan yang bernama Mammon, dan di situ dikatakan dia itu oknum yang jahat. Kalau saudara lihat di dalam bahasa yang asli, saudara ya, dikatakan dia itu Mammon tuh adalah satu oknum yang jahat, memperibadikan tentang kekayaan. Mengerikan sekali. Ya saudaraku ya. Jadi saudara jangan cintai itu saudara. Dalam hidup ini saya katakan tadi, dari kemarin-kemarin kita sudah mendengar banyak kesaksian saudara ya, tentang hal yang seperti ini. Seperti itu semua kita disadarkan hari-hari ini. Dalam waktu yang sedikit, yang waktu yang sekejap, semua bisa mengubah segala situasi saudaraku ya. Hari-hari ini saudara, jadikan dia satu-satunya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin saudara ya. Jangan sampai Mammon itu, jangan sampai sesuatu yang kita kerjakan saudara, itu dia menjadi satu roh yang hidup, memperibadikan kekayaan saudaraku ya. Sehingga tanpa kita sadar kita memelihara saudara sesuatu. Oke, kita bisa pakai dia saudara, tapi ketika kita salah untuk melakukan sesuatu, kita jadikan dia Tuhan dalam hidup kita, habis kita saudara ya. Dia libas habis lewat pikiran kita nggak akan bisa tidur, kita nggak akan tenang ya saudara. Semua yang ada dalam hidup kita, Tuhan itu menguasai kita. Tapi ketika Yesus menguasai kita, firman menguasai kita, kita tidak akan pernah takut melewati bahkan menghadapi situasi yang sulit dalam hidup ini. Yang setuju katakan haleluya. Hal yang buruk dalam hidup ini apa saudara? Bukan ketika kita bangkrut. Hal buruk dalam hidup ini apa? Bukan ketika kita sakit. Tapi apa? Broken relation. Putus hubungan kita dengan Tuhan. Ada banyak orang tidak lagi rasa apa-apa. Tidak beribadah, biasa aja. Gak berdoa, biasa saja. Tidak melayani, biasa saja. Ya, apa yang Tuhan mau kita nggak buat, biasa saja tanpa kita sadar ya saudara ya. Sebenarnya satu hubungan tuh yang apa ya, kita tuh nggak connect lagi dengan Tuhan saudara. Ini yang harus ditakuti saudara, apalagi di situasi yang seperti sekarang. Allah ingin membangun, menyelamatkan kembali keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga Allah. Kenapa? Allah melihat dan Allah temukan ada begitu banyak apa ya, keluarga-keluarga yang kita bangun dalam rumah dan keluarga kita cuma hanya sampai di masa kekinian doang. Tidak siap keluarga-keluarga untuk masuk kepada kekekalan. Kualitas kekekalan itu ya, Tuhan bilang yang kita nggak miliki. Kita hanya bangun rumah kita, bangun keluarga kita, bangun usaha kita, bangun masa depan kita cuma sampai di zaman now, cuma sampai di zaman kekinian. Makanya Tuhan bilang, aku pengen selamatkan, aku pengen benahi, aku pengen pulihin. Dimulai dari keluarga, dimulai dari rumah tangga kita untuk menjadi keluarga yang siap untuk masuk dalam kekekalan. Biarkan Tuhan tinggal dengan betah dalam keluarga dan dalam rumah tangga kita. Jangan buat Tuhan itu selalu ketok pintu rumah kita. Ya, banyak foto-foto gambar yang kita lihat kan, sepertinya Tuhan ketok-ketok pintu mau masuk. Saudaraku, jangan saudara. Tapi hari-hari ini Tuhan rindu dengan kediamanmu di rumah-rumahmu itu loh saudara ya. Tuhan pengen bangun keluarga-keluarga Allah, mesbahnya Tuhan. Firman yang kita sudah baca tadi, setiap orang yang mendengar perkataanku, mendengar ya,
dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Kata mendengar ditulis kata hears. Artinya mendapat kabar penting, mendapat surat penting dari seseorang yang istimewa. Ketika saudara diundang oleh petinggi, oleh pejabat di salah satu kotamu, ya, dan di situ dikatakan dia menjamin seluruh hidupmu, ya, dia kasih apa yang harus saudara lakukan. Kalau saudara mau maju, kalau saudara mau sukses, kalau saudara mau rumah tanggamu seperti ini, kalau saudara mau membangun sesuatu dalam hidupmu, mau kuat, mau maju, pasti kita akan bangga, betul kan? Seneng gitu saudara ya, mendapat kabar seperti itu, ada solusi, dikasih pemecahannya saudaraku. Nah ini dia, Tuhan bilang kepada kita saat ini di rumah-rumah kita, ya, setiap orang yang mendengar, saya percaya kita nggak ada yang tuli, ya, atau yang tidak mendengar. Kita mendengar perkataanku ini, melakukannya, ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saya katakan tadi Tuhan ingin menyelamatkan keluarga kita, sehingga rumah tangga kita, saya tidak berbicara keluarga, rumah-rumah secara fisik. Apalah artinya kita punya rumah yang mewah, kita punya rumah 5 tingkat, ya saudara. Kita punya rumah dengan segala interior aksesoris yang bagus-bagus. Kalau Yesus tidak menjadi raja di situ, untuk apa? Rapuh dan tidak kuat. Sebab itu Tuhan ingin menyelamatkan, membangun. Ya, dikatakan satu rumah yang kuat tetap berdiri, bertahan. Ada badai yang besar. Sudah dikasih tahu, ada banjir, ada angin yang hebat akan datang. Tetapi ada yang bodoh, mendengar tapi tidak melakukan. Sama, dia membangun di atas pasir. Nah, kita ada di mana nih? Orang yang sedang membangun rumah, keluarga, apa saja. Kan semua dimulai dari keluarga. Semua dimulai dari keluarga. Apa yang saudara sementara bangun? Hati-hati. Jangan bangun segala sesuatu di atas pasir. Kita kadang-kadang gak tahu. Kita kadang-kadang gak ngerti. Dan Tuhan temukan itu. Waduh, kata Tuhan, banyak sekali yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Tuhan bilang, semua akan habis. Dikatakan seperti itu. Kamu jangan bodoh. Seperti Tuhan berkata seperti itu. Dengar baik firman. Lakukan taat. Supaya bangunan rumah kamu kuat, harus di atas batu. Batu berbicara tentang firman. Batu berbicara tentang Kristus. Batu berbicara tentang firman. Kita tidak bisa juga berkata bahwa cukup saya orang Kristen, saya orang percaya, oh saya tahu firman, saya hafal sekali. Enggak, hanya orang yang melakukan firmannya. Kalau kita bilang kita punya firman, kita tahu firman, setan pun tahu banget tentang firman. Iya, iblis pun lebih mengerti mungkin daripada kita. Tapi yang Tuhan katakan di sini, orang yang mendengar dan yang mau melakukannya, merekalah orang pandai. Merekalah orang-orang yang bijaksana, dikatakan, yang membangun satu rumah dengan satu ketahanan yang luar biasa. Segala sesuatu saya katakan tadi dimulai dari dalam, dari diri kita, tentunya dari keluarga. Banyak orang berkata rumah tangga gak penting, keluarga gak penting. Kalau ke gereja berasa kudus, praise the Lord ya, nyanyi, nyembah, pulang di rumah kita sama lagi seperti biasa. Enggak, makanya Tuhan kembalikan kita di rumah-rumah. Kenapa saudara ya, begitu penting saudara dalam setiap keluarga kita. Saya tidak berbicara, saya katakan secara fisik, tapi bangunan keluarga kita. Sulit untuk kita membangun keluarga yang sehat. Banyak saya pikir rumah tangga yang roboh, rumah tangga yang udah kena badai, banjir, masalah karena dibangun di atas pasir. Kita bilang saya sudah berdoa, saya ke gereja tiap minggu, saya sudah lakukan apa yang firman ngomong. Tuhan bilang masalahnya apa? Kamu tidak melakukannya, kamu menipu dirimu sendiri. Ya saudara ya, kita gak bisa cuma bilang saya sudah berdoa, saya punya firman, saya sudah melayani. Enggak cukup. Setan hanya takut dengan orang yang melakukan firman. Keluar masuk gereja, dia gak peduli saudaraku ya. Yang dia gemetar dan dia tunduk di bawah kaki kita kepada orang yang melakukan firman-Nya. Yang setuju katakan amin saudara ya. Bangun keluarga Allah, datanglah kerajaan-Mu atas kami Tuhan. Di mana? Di keluarga kita, di rumah tangga kita. Ya, Tuhan inginkan itu. Ya, ayo bangun dalam keluarga, dalam rumah tanggamu, mesbah doamu, pujianmu. Kita melihat banyak keluarga-keluarga yang hancur, banyak keluarga-keluarga
apa ya yang saya katakan tadi, tidak sehat, saudaraku. Nah ini dia, kalau kerajaan Allah ada di atas keluarga kita, siapa yang mendengar dan melakukannya? Kalau keluarga kita mendengar, lakukan firman. Gampang tapi sulit. Lakukan firman. Sebenarnya kita nggak usah cari-cari jalan keluar, betul nggak? Dalam setiap persoalan semua udah ada di firman Tuhan. Dengar firman, lakukan. Disuruh jangan khawatir, jangan khawatir. Pasti khawatir, lawan kekhawatiran itu. Aku gak bisa setia, lawan itu supaya kamu bisa setia. Seperti itu saudara ya. Kita belajar dikatakan untuk melakukan. Biarlah kerajaan Allah itu memulihkan rumah tangga kita, keluarga kita, suami pada posisi yang sebenarnya. Mana suami-suami ya yang di rumah, suara-suaranya ya. Suami yang di rumah, pelayan-pelayan, kita semua jemaat Tuhan. Masihkah kita beribadah di masa yang sekarang kata Tuhan? Masihkah kita menjadi imam ya? Atau saudara mencari yang lain? Atau punya tuan yang lain? Hati-hati, jangan menduakan dia saudaraku ya. Ini yang dia ingin ingatkan kepada kita saudaraku dalam hidup ini saudara. Dalam sekejap saja dia bisa buat segala sesuatu. Sebab itu Tuhan bilang bangun keluargamu yang kuat. Tidak hanya orang Kristen, tidak hanya punya Alkitab yang besar, tidak hanya punya jam-jam doa saja, tapi lakukan firman. Baru disitulah kerajaan Allah pasti akan turun dalam setiap keluarga dan rumah tangga kita. Yang setuju katakan amin. Iya, saudara, kerajaan Allah berbicara tentang satu pemerintahan Tuhan. Artinya dalam rumah kita, siapa yang menjadi raja? Siapa yang mengatur? Siapa yang memerintah? Suami, istri, sering ribut. Anak pun zaman sekarang pengen memerintah. Suami bilang, emang cuma kamu mah yang bisa seperti gitu? Emang kamu bisa apa Pak? Iya, semua pengen untuk memerintah. Sebab itu kalau kita ngerti firman, dengar, lakukan, ya keluargamu akan kuat. Bangun rumah tangga keluarga tuh nggak gampang. Abis menikah itu kan kita tahu saudara, nggak langsung selesai. Waduh, sekolah dalam keluarga. Nah sekarang Tuhan kembalikan lagi kita, sepertinya dari nol, dari rumah, dari titikmu. Tuhan bilang banyak yang dasarnya pasir, kamu nggak akan mampu. Itu tidak akan pernah bisa membawa kamu kepada kekekalan. Sebab itu Tuhan ingin mempersiapkan kita menjadi keluarga-keluarga yang luar biasa. Yesus yang memerintah, yang mengaturnya biarkan Tuhan. Tuhan mengatur menjadi raja lewat suami, lewat istri dan lewat anak. Satu perintah seperti sekarang yang kita alami. Begitu juga dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, satu perintah, satu aturan. Apa itu? Firman Tuhan. Amin. Amin. Suami pakai apa? Firman. Istri pakai apa? Firman. Anak-anak pakai apa? Firman. Bukan untuk saling menghakimi, saudara, tapi untuk mengatur apa yang saudara bangun sekarang. Rumah tanggamu kah? Suamimu kah? Anak-anak, keluarga, masa depan, rencana. Masalah banyak sekali, trouble itu banyak sekali dalam keluarga. Dan banyak keluarga yang rapuh, banyak keluarga yang tidak kuat, saudara. Kenapa? Cuma mendengar tapi tidak melakukannya. Sebab itu kuncinya penting banget. Orang yang mendengar dan melakukan firman bilang, merekalah yang kaya. Amin. Laodikia, tadi Tuhan bilang apa? Oh, kamu bilang kamu hebat? Kamu bilang kamu kaya, tapi kalau aku bilang kamu miskin, kamu telanjang, kamu buta dan kamu melarat. Jadi saya katakan dari minggu kemarin, biarkan Tuhan yang menilai, bukan kita yang menilai. Kita bilang, oh saya sudah bangun dari batu Tuhan, pelayan bu Tuhan, 70 tahun gitu ya. Saya gembala Tuhan, saya bangun di atas batu. Tuhan bilang enggak, dasar kamu di atas pasir. Makanya harus dibongkar, harus diingatkan kembali. Yang mendengar dan melakukannya, merekalah yang disebut orang-orang kaya. Orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang selevel dengan para raja-raja yang bisa membangun, punya ketahanan dalam keluarga, dalam rumah tangga, saudara. Mahal, bernilai. Kenapa? Karena Tuhan yang ngomong, karena Tuhan yang melihat. Kalau manusia yang bilang, kamu hebat, gak perlu sebenarnya kita sombong, betul? Kalau manusia bilang, lu luar biasa, apa yang kita perlu banggain? Tapi kalau Tuhan yang ngomong, dahsyat kamu, gak ada yang seperti kamu, sesamanya kamu. Ini saudara ya, itu benar-benar baru hebat saudara ya. Kita bisa apa ya, dengan uang kita bisa membangun
rumah tangga kita, keluarga ya, kelihatan dari luar, saudara, orang bisa salah untuk menilai. Sebab itu sekarang Tuhan yang ingin melihat keluarga-keluarga kita. Betul nggak saudara? Ya, kalau kita mau peka, ya Tuhan bilang bawa masuk ulang di rumah. Ya, aku mau benahi lagi, bangun rumah yang kuat. Dasar kamu itu belum kuat, saudaraku ya. Supaya kamu harus bertahan, dasarnya adalah firman. Firman yang ngomong. Jadilah kita keluarga-keluarga yang bijaksana. Ya, yang bijaksana. Kalau yang satunya dasarnya pasir, roboh, hancur, rata tanah, mengalami kerugian, Tuhan gak mau. Anak-anak Tuhan, Tuhan mau keluarga-keluarga ilahi, keluarga-keluarga Allah. Tuhan merancangkan untuk kita menjadi keluarga-keluarga yang apa ya, yang tujuan kita adalah kekekalan, bukan cuma sampai di kekinian, saudaraku. Untuk apa? Mati habis perkara, saudara. Tapi Allah ingin membawa ke sana. Tidak ada dasar yang lain, gak ada, saudara. Saya katakan tadi, tahu firman gak cukup. Sekali lagi, doa gak cukup. Apalagi saudara, gak cukup. Harus melakukan. Harus melakukan. Harta gak bisa. Kepintaran kita gak bisa. Kita bilang mungkin kita arsitek hidup kita. Ya, jabatan kita, warisan kita, apa yang saudara mau andalkan? Saya bilang, Tuhan, saya gak bisa bangun jemaat Efratah untuk bisa menjadi keluarga yang kuat, untuk menjadi umat jemaat yang kuat. Tapi Tuhan cuma bilang, dengar dan lakukan. Ya saudara, apa yang mau dilakukan? Masing-masing saudara, kita mendengar, kita mau lakukan. Taat saja kata Tuhan. Saya cuma dengar apa kata Tuhan, kita mau taat, saudara. Mau taat, saudaraku ya. Gak bisa apa-apa, saudara, gak bisa apa-apa. Saya tidak menjadikan saudara untuk menjadi murid saya, tapi saudara adalah murid Yesus. Saya tidak menjadikan saudara untuk menjadi apa ya, pengikut dalam satu pribadi, seorang hamba Tuhan gembala, kan banyak sekarang lagi seperti itu. Enggak, tapi semua kita adalah pengikut Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya, Tuhan membangun keluarga-keluarga kita. Rajanya adalah Tuhan sendiri yang memerintah atas keluarga kita. Tuhan sudah melihat kita punya tujuan, motivasi itu udah gak jelas semua. Ya, makanya Tuhan bilang kembali lagi dari rumah, masuk semua di rumah. Dia ingin bangun kembali. Keluarga yang utuh, keluarga yang sempurna, keluarga yang Tuhan mau. Ya, dari rumah saudara bangun usaha, saudara bangun pekerjaanmu, saudara bangun segala sesuatu. Tuhan sudah melihat, waduh, banyak yang sudah kabur mengabur, saudaraku ya. Tidak pada tujuan yang jelas, sebab itu Tuhan ingin membawa kembali. Minggu kemarin saya katakan seperti itu. Kenapa saudara, firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, berjaga-jaga, waspada, selalu berdoa. Siapapun kita, nabi sekalipun, dia bisa jatuh, dia bisa terpeleset, saudaraku, dia bisa berbuat salah. Saya bilang kita adalah domba. Apapun status kita sekarang, jabatan kita sekalipun, kita adalah domba. Amin. Amin, saudara ya. Yang menjadi masalah di sini adalah karena orang tidak melakukan, hanya tahu, pinter, pandai, hanya dasarnya pasir. Ya. Tapi ketika badai, ketika situasi yang berat itu datang, semua akan terlihat. Saya katakan segala sesuatu dimulai dari rumah kita. Allah ingin menyembuhkan keluarga kita. Engkau istri, engkau suami, anak-anak. Dia tidak pernah salah untuk menempatkan kita dalam keluarga-keluarga. Tapi mari masing-masing kita mau datang kepada Tuhan. Dia ingin memulihkan kita, menjadikan keluarga-keluarga yang diubah, saudara ya. Dalam setiap kehidupan kita. Kalau di luar, kita kan jaga jarak. Betul gak saudara, dengan orang. Tapi di rumah kita tidak online, suami istri atau siapa, semua kita di bawah satu untuk dekat, saudara. Tuhan pengen berbicara keluarga itu hubungan, satu ikatan. Ya, Tuhan mau apa ya? Mari jadikan dia Tuhan, Allah, dia Raja yang mengatur di dalam setiap keluarga kita, rumah tangga kita. Ya, ketika kita berdoa di rumah, saudara tidak sendiri, saudara ibadah di rumah. Saudara mau sendiri, mau bersama, Yesus ada bersama dengan saudara. Banyak keluarga yang hancur, banyak keluarga yang terpecah, banyak keluarga yang apa ya, yang terbagi-bagi. Musuh kita itu berkerajaan, kita harus lawan juga dengan kerajaan, dikatakan ya. Gak bisa sendiri-sendiri. Nah, kalau keluarga kita terpecah juga, terbagi-bagi, firman Tuhan bilang kita gak punya kekuatan. Di luar kita dibuat jarak, tapi di rumah kita dipersatukan. Di mana ada 2 atau 3 orang berbicara tentang suami istri, berbicara tentang keluarga, berbicara satu komunitas yang kecil dalam keluarga, maka Yesus ada di situ ya. Sebab itu hormati setiap ibadah-ibadah kita di rumah-rumah kita.
Yesus ada di tengah-tengah kita, saudaraku ya. Nah ini dia gitu saudara ya. Kita pun harus, saya katakan tadi, mengerti apa yang Tuhan mau sekarang saudara. Saya katakan tadi 24 jam. Sekarang saudara bisa memilih waktu saudara untuk beribadah. Tinggal saudara mau pilih jam berapa, jam berapa, jam berapa. Jangan sampai habis waktu dan masanya ini keluarga kita masih terbengkalai. Ayo bawa keluarga rumah tangga kita bersama-sama. Saudara, pegangan tangan kita berdoa. Seorang presiden Turki aja berkata, waduh saya punya uang yang banyak. Saya bisa sukses berhasil dalam bisnis, dalam pekerjaan saya. Tapi saya gagal dalam membangun keluarga dan rumah tangga saya. Saya gagal. Orang lihat, wah dia presiden. Orang lihat dia memiliki segala sesuatu. Kembali lagi saya katakan minggu kemarin. Apakah Tuhan melihat dan menilai seperti itu yang ada dalam hidup kita? Ya, nah ini dia saudaraku ya. Apalagi saudara yang saya katakan banyak masalah di dalam setiap keluarga-keluarga dan di dalam setiap rumah tangga. Saya bilang banyak hati yang pahit ya dalam setiap keluarga-keluarga saudara ya. Saya nggak mau ibadah misalnya nanti. Saya pengen selesai semuanya kita menjadi keluarga-keluarga baru. Amin. Ya. Amin, saudara. Keluarga yang baru, ya. Waduh luar biasa. Keluarga yang sudah dipulihkan, yang sudah disembuhkan, dibangun oleh Allah, bukan oleh pendeta siapapun, oleh Yesus sendiri, saudara ya. Sebab itu Tuhan bilang, aku cuma minta kamu melakukannya, karena bukan Tuhan yang melakukannya, harus kita, saudara ya. Kita masih samakah dengan hari-hari yang kemarin? Gak mau ke gereja, gak mau ibadah. Kenapa? Suami saya begitu, saudara saya begitu, keluarga saya begitu di sana sini, saudara. Itu yang seringkali membuat kita jarak, saudara ya. Dan gak mau cari Tuhan lagi, saudara. Nah sekarang saya mau tanya kepada saudara. Kalau nanti orang yang saudara gak suka, orang yang saudara pahitin, orang yang saudara gak mau, dia tiba-tiba kok ada berdiri di pintu surga. Ini cuma contoh ilustrasi. Saudara mau masuk gak ke situ? Kalau saudara bilang gak mau ke gereja situ ada dia, saya gak mau ke masjid itu ada dia, saya gak mau saya. Ini contoh saudaraku ya. Terus nanti kalau ke sorga juga ada dia gimana? Ada orang yang, wih saya gak suka tuh orang, ada di sorga dia, udahlah saya rela masuk neraka. Apakah seperti itu? Dari sekarang kita persiapkan dari keluarga-keluarga kita. Amin saudara, bersihkan hati ya, pikiran kita, sesuatu dalam hidup kita. Amin, amin saudara. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Nuh, dia hidup di masa yang kekinian. Sekalipun berapa ribu tahun yang lalu. Dia hidup dekat, bergaul karib dalam keluarga, dalam rumah tangganya. Dikatakan zaman sekarang itu tidak jauh berbeda dengan zaman Nuh dulu. Ya, tapi kenapa Nuh ini bisa fokus dengan Tuhan juga? Saya yakin dia kerjanya itu gak cuma buat bahtera doang. Dia cari kerja juga, ada usahanya untuk makan, udah untuk hidup, untuk keluarganya. Tapi perintah Tuhan yang dia dengar, itu dia lakukan dengan luar biasa. Itu bangun bahtera itu gak gampang saudara. Ada ukuran, gak suka-suka kita, gak seenak-enak kita, gak sama maunya kita. Ada ukuran, kamu harus buat seperti ini. Dia buat dan dia lakukan semua itu saudara ya. Dia dengar pada saat itu saudaraku ya. Dia di masa kekinian tapi dia mempersiapkan manusia rohaninya itu untuk masa kekekalan saudara ya. Dia juga kerja, dia sadar dia bukan apa ya, ownership. Dia hanya steward. Dia hanya dipercayakan, saudara hanya dipercayakan. Ya saudaraku ya. Dia lakukan firman, buat bahtera sesuai dengan ukuran itu. Wih, luar biasa saudara ya. Saudara tahu kan hasilnya dan akibatnya seperti apa. Makanya ketika Tuhan suruh buat bahtera, kalau saudara perhatikan, kan ada di satu negara bahtera dan film itu ya. Ya memang kalau bahtera itu tinggi. Kalau saudara perhatikan bahtera itu gak ada jendela. Dia cuma terbuka tingkap atas. Kenapa? Tuhan mau Nuh hanya melihat kepada Tuhan. Kalau ada jendela, orang biasa kalau udah naik kapal, memang ini bukan kapal pesiar, saudaraku bahtera gitu. Tapi orang kan kalau ada, pengen lihat ya, pengen lihat kalau ada jendela. Tuhan nggak buat itu seperti itu di bahtera itu. Dia cuma melihat ke atas. Kenapa? Kalau kita melihat situasi, segala sesuatu dan semuanya,
Saudara gak akan takut kepada Tuhan, tapi saudara lebih takut dengan situasi, dengan keadaan yang ada sekarang. Sebab itu yang Tuhan gak mau, saudara. Tuhan mau di situasi sekarang tetap pandang Tuhan, amin. Lihat kebesaran Tuhan. Seperti Nuh, dia selalu melihat Allahnya yang besar, saudara. Tandanya apa? Cuma merpati yang datang kepada dia membawa daun-daunan. Itu buktinya mulai aman. Apa tanda kita sekarang? Mulai aman keadaannya. Tuhan bilang, wah, keluargamu belum beres gitu, saudara. Keluarga kita belum beres. Ya, saudaraku ya, masih perlu lagi dibangun yang kuat dan sebagainya. Nuh juga begitu, saya katakan minggu lalu, dia harus menunggu waktunya, saudaraku ya, sampai merpati itu datang membawa. Kita sekarang apa? Roh Kudus, amin saudara, yang akan membawa dan akan memimpin dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu mari ya, keluarga-keluarga, jangan lemah, jangan lesu. Situasi sekarang mari kita mau berpacu lagi, mengikuti Tuhan lebih lagi, saudara. Jangan hidup kita hanya hidup bernostalgia. Dulu saya setia sebelum corona. Ya, dulu saya nggak pernah absen di gereja sebelum situasi ini. Dulu banyak orang tuh hidupnya tuh suka bernostalgia. Kemarin, waduh, saya lagi semangat-semangat Bu. Tapi setelah sekarang, wah sudahlah. Dulu, hari kemarin, itu hidup yang bernostalgia. Stuck dan menua di situ. Kita harus bergerak. Di sana ada peperangan, di sana kematian, di sana ada bencana. Dunia terus berputar, saudara ya. Hidup ini terus bergerak. Kita terus berlari, mengikuti percepatan Tuhan. Saya katakan, ritmenya Allah, iramanya Tuhan. Tuhan gak akan nunggu kita. Ada waktu dia kasih kesempatan, tapi dia tidak akan ngikutin kita terus. Kita yang harus mengikuti dia. Kalau enggak kita akan terlambat. Hidup sekarang saya katakan tadi sama seperti di zaman Nuh ini. Ya saudara, kerja tetap kerja. Ingat baik. Nuh juga seperti itu, dia tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan saudara. Nuh tidak menyesal sampai pada masa tuanya. Akhir hidup Nuh kita tahu happy ending, bukan tragic ending. Ini tujuan Tuhan membangun keluarga-keluarga kita. Di dalam keluarga ada usaha, di dalam keluarga ada masa depanmu, di dalam keluarga ada rencana-rencanamu pasti. Ingat baik, kita diutus ke tengah-tengah serigala. Dunia kerja kita adalah serigala, bahkan dunia pelayanan zaman now. Banyak orang berkata, wow, di situ pun banyak serigala. Ya, dunia kerja, dunia keluarga, dunia apa lagi, tetangga dan orang lain, persahabatan, banyak ancaman, banyak bahaya. Ya saudara ya, kesuksesan kita bisa enggak orang pun di luar sana melihat engkau juga sukses? Ya, apakah sama seperti itu? Ini on time, ya. Orang mau melakukan apa saja dengan segala macam cara dalam hidup mereka untuk sukses. Setiap hari kita berinteraksi dengan orang-orang. Saudara emang bisa tahu orang ini jujur gak ya? Misalnya, orang ini kok kelihatan baik ya? Kita join, kita berbisnis dengan orang. Saudara tahu nggak orang itu jujur? Saudara tahu nggak hati orang itu seperti apa? Kita banyak kali nggak tahu kan? Di depan kita baik, salaman, kita pikir tuh biasa. Makanya bersyukur sekarang kita dilarang untuk salaman, ya ada baiknya juga. Salaman kita pikir kita biasa. Padahal orang-orang ini mengambil kesuksesan Anda dari ketika Anda bersalaman dengan Anda, dengan mereka. Sebegitu banyak cara dan taktik mereka, saudara ya. Yang itu dibilang tadi, di tengah serigala, banyak kelicikan. Ketika orang tepuk pundak saudara, saudara berkata, "Wih, orang ini baik banget." Saudara pikir cuma seperti itu? Apa saudara nggak sangka itu sesuatu hal yang ada sesuatu hal yang dirancangkannya? Ketika seseorang merangkul Anda, "Wih, Bapak ini baik banget. Dia pasti mau belanja di tempat saya." Tapi tanpa saudara sadar, dia mentransfer sesuatu. Roh kekecewaan masuk menguasai kita, roh ketakutan, ya gak bisa tidur, dan lain-lain sebagainya. Ini dunia kita, ya akan datang bermunculan nabi palsu, pengajar palsu, guru palsu, pendeta palsu, gereja palsu, jemaat palsu, semua palsu. Tapi jago firman, waduh, ini yang Tuhan bilang, dasar mereka adalah pasir. Hanya Tuhan yang melihat dasar itu pasir dan tidak ada ketahanan yang kuat. Hanya Tuhan yang bisa melihat. Sebab itu Tuhan bilang, dengar, lakukan. Saya pada saat ini saudara, kita siapkan hidup kita, keluarga kita. Satu hal yang Tuhan mau di bagian-bagian terakhir ini. Mari kita mau menjadi umat
yang terlatih untuk mendengar. Setiap saya mendengar khotbah pendeta lain, kok bisa sama ya saudara ya? Semua buka telinga, dengar saudara ya. Kita kasih kesempatan, kasih kebebasan Tuhan untuk ngomong saudara. Orang bilang Tuhan gak dengar doa saya. Ya kamu gak kasih kesempatan Tuhan ngomong gitu saudara ya. Jadikan dia yang menentukan setiap pilihan kita. Karena manusia itu selalu dalam kekhawatiran, selalu dalam ketidakpercayaan. Saudara melihat Abraham, dia suruh Lot dulu yang memilih. Sebenarnya kalau memilih maunya kita lebih dulu, betul gak? Supaya kita dapat yang terbaik. Abraham tidak. Dia suruh kan, Lot sok kamu pilih dulu yang mana kamu mau. Abraham ini seperti apa ya? Abraham ini dia seperti apa yang Tuhan lihat. Dia pengen itu biarkan Tuhan yang memilih untuk dia gitu loh. Widih, luar biasa saudaraku ya. Dia suruh Lot dulu yang memilih. Silakan kamu mau di mana? Kamu mau maju, kamu mau berhasil di mana? Ini luar biasa. Ini bedanya orang yang mendengar dan melakukan. Ini Abraham. Ya, dia bilang apa? Tuhan ketika Lot sudah mendapat semua, bagi Lot yang terbaik. Tetapi Tuhan bilang kepada Abraham, apa yang kamu melakukan? Angkat wajahmu. Sejauh kamu melihat kemana kamu memandang, semua itu adalah punyamu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Sebab itu gak usah khawatir saudara ya. Kita gak usah marah, gak usah kecewa, gak usah sakit hati. Kalau ada orang yang menjolimi usahamu, nyerobotin bagianmu, ya langgananmu, gak usah saudara ya. Kalau Tuhan yang memilih, menentukan apa yang kau lihat, apa yang kau pandang, itu semua adalah punyamu. Widih, dahsyat sekali saudara ya. Kita sedang diajar hari-hari ini, jangan menyia-nyiakan waktu. Sekarang waktu kita dibatasi tidak bebas. Kemarin waktu kita banyak terbuang. Ibadah ke gereja melayani, nanti dulu masih ada minggu depan. Itu yang saya dapat dari Tuhan. Waktu kita dibatas, Tuhan ajar kita hargai setiap waktu. Jangan pernah ngomong no time for God. Waktu Tuhan punya. Sebab itu Tuhan jangan sia-siakan waktu. Sekarang kan kita merasa waktu kita ini diperkecil, dipersempit saudaraku ya. Dalam hidup itu yang pertama, masalah waktu. Itu yang Tuhan mau. Kemarin aku kasih kamu bebas. Tapi sekarang Tuhan ajar kita benar-benar hargai setiap waktu yang aku kasih. Karena sekarang saya melihat orang menggunakan waktu itu sepertinya sebaik mungkin. Bangun pagi cuma sampai jam 4, cuma sampai jam 12. Tapi kalau dulu banyak waktu santai. Nanti gitu saudara ya, buang-buang waktu. Yang kedua, di situasi yang sekarang kita gak bisa hawok. Bahasa Spanyolnya bilang serakah ya saudara ya, dengan segala sesuatu. Doa Bapa kami bilang apa? Ya secukupnya saja saudara ya, dalam setiap kehidupan kita. Semua orang berkata hari-hari ini, mau di luar negeri, mau di kota mana, aduh kami mengalami kerugian yang luar biasa. Apalagi mal-mal yang ditutup, AC semua mati, lampu kan tidak nyala mati, semua barang-barang mahal diobral murah semua. Bahan-barang yang puluhan juta, belasan juta, lembab, rusak, bulukan, jamuran tidak terpakai. Sepatu, tas, saudara semua ya. Pengusaha-pengusaha, bos-bos di kota-kota besar, bahkan di negara-negara, wah kami rugi berapa triliun, wah kami rugi berapa miliar saudaraku ya. Dengan keadaan yang seperti sekarang ya saudara, apa yang kita punya sekarang saudara, yang kita mau banggakan dalam hidup ini apa saudaraku ya. Ada yang bilang begini, kita mati sekarang karena corona, besok orang mati karena jantung, lusa orang mati karena diabetes. Kenapa kita takut mati karena corona? Ya sama aja, kan sama-sama mati. Ya kan kalau mati karena sekarang katanya gak ada yang ngantar, gak perlu yang ngantar, mau dibuang kek. Yang perlu apa katanya? Siapa yang menjemput Anda ketika Anda meninggalkan dunia ini? Haleluya saudaraku ya. Pastikan itu saudara. Ini yang Tuhan ingatkan kepada kita, apa yang ada pada kita sekarang. Saya teringat sedikit dari Lazarus ya, dan orang kaya. Ketika orang kaya itu mati, orang miskin juga mati. Ya Lazarus ini, Lazarus ada di pangkuan Abraham, orang kaya ada di alam maut. Lalu dia melihat, Abraham tolong dong, suruh kasih tahu sama Lazarus, bilang di dunia, papaku, anak saudaraku masih ada 5 orang, jangan kayak aku hidupnya. Ya, suruh ikut Tuhan, suruh bertobat. Oh enggak usah kata Abraham, ada kesaksian para nabi kok di sana. Enggak usah, jangan, suruh dari orang mati aja yang kasih tahu ke sana biar bertobat. Ya, kata si orang kaya yang ada di alam maut itu siksaan, dia bilang apa? Bahasanya gini, kadang kalau orang ngomong kita nggak dengar, firman ngomong kita nggak dengar, gitu ya.
Pendeta ngomong mungkin kita nggak dengar. Harus dari orang mati dulu katanya gitu. Banyak kejadian kan seperti itu kan. Wih, kenapa ibadah? Mimpi Pak Benny kemarin. Mimpi ini seperti itu ya. Orang kaya punya pengalaman yang sama. Suruh orang yang mati dulu katanya yang datang ke sana. Ya, oh jangan. Ya, udah kesaksian di sana aja mereka nggak dengar, apalagi orang yang mati dikatakan seperti itu. Nah ini dia, penyesalan itu semua di belakang kita. Sebab itu sekarang ini, mari saudara kita mau ngikuti apa yang permainannya Tuhan dalam hidup kita saudara. Tahun 2020 mengajarkan kita bahwa bukan rencana kita yang jadi, yang setuju katakan amin. Tapi rencana Tuhan, amin. Amin saudara. Amsal 19 bilang apa? Banyak sekali rancangan di hati manusia. Banyak sekali yang kita pikirkan. Tapi keputusan dari Tuhan. Yang menentukan arah langkah kita itu Tuhan. Perhatikan tiga hal ini yang Tuhan ingatkan. Masalah waktu tadi yang Tuhan kasih. Ya. Terus yang kedua, gak usah lagi punya tujuan, mimpi untuk apa, oke, boleh. Tapi Tuhan bilang kalau keadaan udah seperti sekarang, apa yang kita mau buat saudara ya. Apa yang kita mau buat, selangkah untuk keluar masuk apapun kita udah sulit untuk bergerak saudaraku. Nah yang tadi 2020 mengajarkan kita bukan rencana kita. Bukan rencana kita. Biarkan dia Tuhan, bebaskan dia menguasai keluarga dan rumah tangga kita, dia yang mengatur. Tuhan pengen apa? Penyerahan total ya. Dalam setiap keluarga-keluarga kita ya, Tuhan mau dan dia hanya akan bekerja pada kita yang nyerah total. Kalau cuma bilang sudah berdoa, sudah ibadah, enggak saudara. Tuhan mau betul-betul ada satu penyerahan total dalam hidup kita. Bagi orang yang fokus kepada firman Tuhan, melakukan firman, maka dia akan menjagai kita dengan damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Ya, hanya damai sejahtera yang bisa menjaga pikiran kita, hati kita. Dia memberi ketenangan untuk keluarga-keluarga, untuk rumah tangga kita. Istri-istri tetap berdoa di rumah. Engkau banyak masalah mungkin, begitu juga dengan suami-suami. Ayo mari kita bangun keluarga kita ya. Inilah firman yang kita terima pada saat ini. Bangun rumah tangga kita. Allah ingin jagai dengan damai sejahtera. Jangan pakai kekuatanmu. Selama beberapa bulan, 2 bulan ini kalau gak salah, rajin gak kita terima firman di rumah, ibadah dalam keluarga rumah tangga? Ayo istri-istri ajak suamimu ya, gak usah takut langganan lari kemana-mana, gak usah. Abraham tidak memilih, tapi ketika Tuhan yang memilih, semua yang terbaik Tuhan kasih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi firman. Ayo bangun keluarga kita, rumah tangga kita. Ada waktumu, ada mesbah dalam keluarga dan rumah tangga kita. Ya, apapun keberadaan kita, Allah ingin membersihkan keluarga-keluarga kita. Rumah tangga banyak yang terlalu pahit dalam keluarga-keluarga. Ada banyak hal yang ada di dalam setiap rumah kita, ya, bangunan rumah kita, keluarga kita, hidup kita, mungkin masa depan rencana kita. Ada yang keliru, ada yang tidak sesuai dengan dasar yang Tuhan mau. Semua satu tujuan Tuhan. Dia hanya ingin menyelamatkan keluarga kita seperti keluarga Nuh yang pada akhirnya hanya 8 orang yang diselamatkan. Tuhan mau dia temukan keluarga-keluarga Allah ada di dalam rumah. Dalam setiap keluarga kita ada ibadah, roh takut akan Tuhan. Ya Aba ya Bapa, lebih dari segalanya kami ingin Engkau Tuhan melebihi dari semuanya. Kita mau hilangkan dan kita mau matikan semua rasa cinta kita kepada dunia. Jangan ada Tuhan yang lain, jangan ada mamon, jangan ada pribadi yang lain, jangan ada oknum yang lain di dalam rumah kita, di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita. Hati-hati, jangan cintai, jadikan Tuhan Raja, Tuhan yang besar atas keluarga dan rumah tangga kita, dalam hidup, dalam usaha. Mari saudara, lebih ini yang Tuhan mau dengar, lakukan. Ada persekutuan. Sudahkah kita sekeluarga membangun keluarga menjadi hamba yang setia? Ya Aba ya Bapa, amin. Jangan hanya kita katakan ya Bapa. Jangan kita bilang kita anak kalau kita tidak melakukan.
melakukannya. Jangan kita bilang Dia adalah Bapa kita kalau kita tidak melakukan firman-Nya. One day Dia akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena kita tidak pernah taat dengan perintahnya Tuhan dalam hidup. Bersyukur Dia masih beri waktu, Dia masih beri kesempatan. Bangun, bangun, wake up dalam keluarga. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan lebih dari segalanya, betul hanya Dia Tuhan. Lebih dari segala. Kami ingin Engkau Tuhan, lebih dari segala. Ku ingin Kau Tuhan. Semua tidak ada artinya Mas perak dan dalam waktu sekejap. Semua bisa berakhir. tiada. Mari kumpulkan harta untuk di akhirat kita. Benahi dalam setiap keluarga. Yesus ingin, Tuhan ingin lebih dekat dengan kita. Tuhan ingin bersekutu dalam setiap keluarga-keluarga kita. Jadikan ku hamba setia kepada. Jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami beri keluarga kami untuk Tuhan. Dan biarlah keluarga-keluarga kami adalah milik Tuhan. Bangun kembali keluarga kami di atas dasar yang kuat. Dan biarlah Engkau yang memerintah dan menjadi Raja. Kami bebaskan Allah, Engkau memerintah. Kerajaan-Mu turun atas rumah tangga kami. Suami, istri, anak-anak, keluarga kami. Sehingga keluarga kami kuat menjadi keluarga Allah. Keluarga ilahi dipersiapkan untuk kekekalan Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan keluarga kami. Di dalam keluarga kami ada masa depan, ada rencana, ada usaha yang kami bangun. Apalah artinya semuanya Tuhan? Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain. Hanya Engkau yang menjadi Tuhan atas keluarga dan rumah tangga kami. Kami tidak mau menduakan Tuhan dengan semua. Kami takut akan Engkau ya Tuhan. Jangan sampai harta kami membinasakan kami. Karena dia menjadi oknum yang jahat. Tapi kami hanya punya Tuhan yang berkuasa atas keluarga kami. Selamatkan rumah tangga kami Tuhan. Amin. Kami mencintai Engkau. Berkat-Mu ada atas keluarga, rumah tangga kami, suami istri. Pulihkan keluarga-keluarga kami. Pulihkan Tuhan. Allah sanggup menggantikan roh yang pahit dengan sungai kehidupan yang manis untuk keluarga kami. Pulihkan, benahi, bangun ya Tuhan, sehingga berkat Tuhan mengalir atas keluarga kami. Berkat-Mu ada atas setiap usaha anak-anak-Mu, jemaat-jemaat yang saat ini mungkin tidak bisa bekerja. Kuatkan mereka, teguhkan mereka, tetap menaruh percaya, melakukan firman. Maka kami akan melihat ada harta yang mahal Tuhan sudah sediakan bagi kami. Usaha anak-anak, pekerjaan apapun, kami tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Tuhan sudah menyediakan semua yang terbaik dalam setiap hidup kami. Berkati usaha anak-anak-Mu, berkati setiap pekerjaan mereka. Jadikan berhasil lebih lagi di masa sulit, tapi kami melihat Tuhan baik. Di masa sulit, tapi kami melihat Tuhan yang memberkati. Sebab itu kami jadikan Engkau Tuhan, sumber berkat dalam setiap keluarga dan rumah tangga.
Selamatkan bangsa kami, Amin. selamatkan Amin. kota Amin. kami. Amin. Semua Tuhan, Engkau yang akan menolong, Amin. menyelesaikan persoalan kami yang ada di dunia ini, di kota ini. Yes. Kami percaya, kami sementara melangkah, mengalami kemenangan, pembersihan setiap kota, setiap tempat, Amin. disembuhkan, dipulihkan, Haleluya. sehingga kami bebas kembali untuk beraktivitas, Amin. beribadah, melakukan segala sesuatu. Terima kasih Bapa, Engkau masih memberi kami waktu. Kami perlu berkat-Mu ada atas kami setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami mau terima berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat Tuhan yang tidak pernah ada habisnya. Berkat Tuhan yang selalu baru ada atas kami. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Setiap benih yang kami tabur di masa sulit sekalipun, kami akan menuai dengan pelipat gandaan. Karena kami tahu berkat kami bukan datang dari dunia, tapi dari kerajaan Allah. Allah yang mengirimkan, Allah yang memberi dalam setiap keluarga rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, kami terima berkat keselamatan, kesembuhan, kehidupan, kemenangan, sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan melimpah atas kami sepanjang minggu ini bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah kami. Haleluya.